Iya. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghala orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feri, dan orang Hewi, Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa Israel itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah. Ya, makasih Kak Septa. Sama. Puji Tuhan, seberapa kita yang ada, kita terus dalami firman Tuhan, semangat kita kiranya bukan berkurang, tetapi bertambah-tambah untuk kita bisa dalami firman lebih dan lebih lagi. Sungguh kita rindu firman Tuhan itu memperlengkapi kita ya. Kiranya semangat yang dibangun oleh Bible Study ini menjadi pola hidup kita, menjadi gaya hidup kita ya. Semangat back to Bible. Itu yang kita dapat dari, khususnya saya pribadi, dari gerakan reform ya. Jadi saat kita belajar tentang gerakan ini, kita ambil baiknya gitu ya, ambil semangatnya, semangat meneliti Alkitab itu dengan lebih serius lagi, dengan lebih detail, dengan lebih keseluruhan totalitas Alkitab itu kita dalami. Itu semangat yang kita ambil. Jadi bukan semua yang diajarkan oleh reform kita, Pantekosta kita satukan dengan sembarangan, aduk-aduk, enggak ya. Ada hal-hal tentu yang kita tidak bisa terima dari reform, tetapi saya pribadi ambil semangatnya. Nah, semangat ini perlu kita jaga terus ya. Semangat kembali dan kembali lagi mendasari semua tingkah laku kita, pola pikir kita di atas kebenaran firman. Itu perjuangan kita sama-sama ya. Puji Tuhan, kita membahas sedikit sebagai tambahan dari tanggapan Allah ya. Kita sudah sampai pada tanggapan Allah terhadap pertobatan bangsa Israel.
sebagai lanjutan dari ganjaran Allah atas dosa penyembahan lembu emas. Jadi setelah ada konsekuensi, ada pertobatan, nah kita masuk ke tanggapan Allah terhadap pertobatan yang ditunjukkan oleh bangsa Israel lewat penanggalan perhiasan. Nah, kita belajar kemarin bahwa tanggapan Allah itu belat-belit. Itu yang saya mau tambahkan di bagian ini. Tanggapan Allah itu belat-belit dalam arti bahasa menurut KBBI. Belat-belit itu putar balik, tidak jelas urutannya, tidak terus terang. Itu belat-belit ya. Itulah respon Allah terhadap permintaan bangsa Israel. Bangsa Israel meminta, saya parafrasekan, mari Tuhan, melangkahlah bersama kami, pimpinlah kami. Itu yang diminta oleh bangsa ini ya. Namun Allah tidak langsung menjawab ya atau tidak. Inilah yang menjadi dasar untuk kita mempertimbangkan apakah benar pertobatan itu dialami oleh seluruh bangsa Israel. Karena kalau kita belajar, kita dalami, kita akan tahu bahwa tanggapan Allah ini menunjukkan ketidaktulusan dari pertobatan bangsa Israel. Kita dasari itu di ayat Mazmur 18, 26 sampai 27. Mazmur 18, 26 sampai 27 berkata seperti ini. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi, ini penekanannya, terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Ya, ini penekanan dari tambahan tafsiran bisa kita bilangnya. Kalau buku ini cenderung untuk melihat secara garis besar bahwa pertobatan bangsa Israel itu tulus dan permanen. Namun saya mau tambahkan di sini, berdasarkan respon Tuhan terhadap permintaan mereka, terhadap pertobatan mereka, respon Tuhan itu nggak to the point, tetapi belat-belit. Didukung oleh Ulangan 32 ayat 5 sampai 6. Ulangan 32 ayat 5 sampai 6. Berkata seperti ini. Berlaku busuk terhadap dia. Mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau, bangsa Israel ya, mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ini jelas menunjukkan bahwa bangsa ini bengkok hatinya, bangsa ini belat-belit, bangsa ini tidak tahu berterima kasih. Mereka tidak tulus dalam rasa syukur terima kasih mereka. Padahal Allah Israel begitu banyak berbuat baik bagi bangsa ini. Namun mereka tidak tahu berterima kasih. Maka tidak heran
Termasuk di bagian ini Allah berlaku belat-belit terhadap mereka. Jadi kita bisa tafsirkan di sini bahwa mayoritas bangsa ini berlaku terus-menerus belat-belit terhadap Tuhan. Jadi saat mereka bertobat, saat mereka bahkan menunjukkan pertobatan, kita bisa tafsirkan bahwa pertobatan mereka hanya secara lahiriah. Mereka memang menanggalkan perhiasan, namun hati mayoritas bangsa ini nggak benar-benar bertobat, hanya secara eksternal tetapi tidak internal. Kedua, kita yakini, saya bisa tafsirkan bahwa dalam pertobatan ada maksud lain. Mereka tidak tulus dalam pertobatan mereka. Mereka bertobat bukan karena mengasihi Allah, bukan karena sungguh-sungguh rindu menyenangkan hati Allah. Jadi mereka bertobat tidak jauh dari rasa ngeri tadi ya. Kita bahas kemarin, rasa takut terhadap ancaman peringatan Allah. Ya, pembelajaran bagi kita sama-sama. Saat tobat kita nggak jauh-jauh dari takut neraka, ya itu belat-belit kita itu. Tidak heran Tuhan pun berlaku belat-belit kepada kita. Kita yakini hanya bagian kecil dari bangsa ini yang benar-benar tulus dalam pertobatan kita. Tidak heran dalam Alkitab kita dapati istilah sisa-sisa ya. Itu menunjukkan bagian kecil dari bangsa ini. Sisa-sisa bangsa Israel. Mereka yang benar-benar setia, benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Terhadap orang-orang seperti inilah Allah pun berlaku terus terang. Dalam konteks penafsiran barusan, kita pun bisa menafsirkan secara berbeda tanggapan Allah terhadap permintaan terhadap pertobatan bangsa Israel. Tafsiran yang pertama itu di Kamis lalu ya. Tafsiran kedua kita yakini bahwa kita bisa tafsirkan dengan cukup aman bahwa tanggapan Allah itu fokusnya pada Musa. Allah seperti ingin mengarahkan pandangan seluruh bangsa pada satu orang ini. Satu manusia yang bernama Musa. Allah Israel seperti ingin bilang, lihat tuh Musa. Orang seperti inilah yang benar-benar aku berkenan. Terhadap orang seperti Musa inilah aku nggak akan belat-belit. Kita lihat itu mulai ayat 7 tadi ya. Musa dibilang keluar jauh dari perkemahan. Kemudian Musa mendirikan kemah pertemuan. Ini bukan tabernakel ya. Di mana di dalamnya ada ruang suci, ruang maha suci, kaki dian, meja roti. Bukan itu. Ini berbeda ya. Karena kalau tabernakel, kemah pertemuan tabernakel itu di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Sedangkan kemah pertemuan di Keluaran 33 ini jauh di luar perkemahan. Ya karena itu benar-benar di bagian ini fokusnya adalah Musa, bukan Harun, bukan anak-anak Harun, bukan imam-imam, bukan keturunan Lewi, bukan. Fokus di bagian ini adalah Musa. Sekali lagi seperti Tuhan Allah ingin
menunjukkan kepada bangsa Israel, ini loh, pribadi seperti Musa inilah, kepada orang seperti inilah aku tidak akan berlaku belat-belit. Sesudah kemah pertemuan didirikan, maka Tuhan Allah turun untuk bertemu Musa di situ. Dan bangsa Israel diperintahkan untuk memandang Musa, menetapkan pandangan mereka kepada Musa. Dan di kemah itu dikatakan tadi kan, Allah berbicara dengan Musa seperti kepada seorang sahabat. Berbicara terus terang, berbicara tidak belat-belit. Itulah yang Allah lakukan terhadap Musa. Karena itu kita belajar malam hari ini sama-sama, kembali mengingatkan kita vitalnya peranan ketulusan hati untuk menjadi sahabat Kristus. Supaya Allah tidak berlaku belat-belit, Kristus tidak berlaku belat-belit pada kita. Penting banget ketulusan hati. Jangan sampai ada udang di balik batu di dalam ibadah dan pelayanan kita. Jangan sampai ada maksud lain. Tapi biarlah kita beribadah melayani karena tulus mengasihi Kristus. Ibadah pelayanan kita didasari motivasi benar-benar rindu menyenangkan hati Kristus. Kita menjadi orang-orang yang sungguh tahu berterima kasih. Karena terus saya ulang, Allah yang berinisiatif menunjukkan kasih dan kebaikannya. Karena itu rasa syukur, rasa terima kasih itu merupakan konsekuensi logis sebenarnya. Namun kita dapati bahkan di hidup kita pun ada kalanya kita kurang berterima kasih, timbul rasa iri seperti renungan hari ini, dan ujung-ujungnya adalah tidak tulus di hadapan Tuhan. Tuhan pasti berlaku belat-belit kepada kita. Yesus pun saat menjadi manusia, kepada orang-orang yang ia anggap tidak tulus, ia berlaku belat-belit. Itu terbukti di Matius 13, ayat 13 sampai 14. Matius 13, ayat 13 sampai 14 berkata seperti ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebuah hukuman yang menyedihkan, mengerikan. Kiranya terhindar dari hidup kita ya. Ketulusan itu penting banget apa yang kita lakukan demi Kristus, demi mempertahankan kebenaran, demi menyatakan Injil Kristus. Itu terus jadi patokan kita ya, tulus, gak ada maksud lain, bukan maksud pribadi, bukan demi keuntungan pribadi, bukan demi harta benda, bukan demi popularitas, bukan demi kekuasaan, kontrol atau apapun, tapi demi dan demi Kristus. Terus ini menjadi kerinduan kita sama-sama ya, puji Tuhan. Kita tidak mau Allah berlaku belat-belit, tetapi kita mau kita diperlakukan sama seperti Musa ya. Yohanes 15 ayat 15. Yohanes 15 ayat 15.
aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Wow, luar biasa ya. Jadi bagi kita di PB, Perjanjian Baru, kita bukanlah orang Israel yang melihat Musa, bukan. Oleh karya Kristus di salib, kita seperti Musa. Kita ada di kemah pertemuan itu. Itu semua karya salib ya. Jadi kita bisa lebih lagi menghargai karya salib dengan pemahaman pada bagian ini. Tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, tempat di mana kemah pertemuan didirikan. Tempat di mana Musa berbicara dengan Tuhan, berhadapan muka, seperti seseorang berbicara kepada teman. Itu Keluaran 33 ayat 11. Ya, di mana ada komunikasi dua arah. Ya, seorang sahabat, dua orang yang menjadi sahabat akan melakukan yang namanya komunikasi dua arah. Di mana lewat firman-Nya Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita, menyampaikan janji-janjinya, peringatan-peringatannya dan perintah-perintahnya. Sedangkan kita dalam doa, kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bagaimana kita mengasihinya, rindu menyenangkan hatinya. Kita pun minta ampun kepadanya, mengakui salah dosa kita. Kita menceritakan beban hidup dan ketakutan-ketakutan kita. Kita minta pertolongan, minta penyertaan dan pimpinannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Komunikasi dua arah. Inilah bagaimana kita menjadi sahabat. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian bab berikutnya. Mau ada tanya jawab dulu atau diskusi, dipersilakan. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Atau mau lanjut? Lanjut aja ya. Oke, bentar ya. Nanti Karini minta Agnes yang baca Keluaran 33 ayat 12 sampai selesai. Oke, Kak Arin. Oke. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahu kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakini aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dengan hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Oke, makasih ya, Nas. Masuk kita ke bab 90 dari buku ini. Dari 102 bab, kita membahas tentang dialog Musa dengan Allah. Komunikasi dua arah antara Musa dengan Allah. Dialog antara Musa dengan Allah ini dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian diawali dengan permohonan Musa, permintaan Musa. Yang dilanjutkan dengan respon atau jawaban Allah. Bagian pertama itu ayat 12 sampai 14. Diawali dengan permintaan Musa agar Allah sendiri yang menyertainya. Menuntun Musa menjalankan tugas pelayanannya. Itu ditandai oleh frase "Teach me your ways." Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini permintaan Musa. Musa menginginkan pimpinan langsung dari Allah Israel. Ia sepenuhnya sadar bahwa tanpa komunikasi konstan dengan Allah Israel, maka pelayanannya tidak akan berhasil. Bagaimana ia memimpin bangsa Israel dengan efektif, itu nggak akan terjadi. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, Musa memohon kontinuitas dari pimpinan dan penyertaan Allah. Kesinambungan dari bimbingan ilahi. Dan kita belajar, buku ini menunjukkan kepada kita bahwa permohonan Musa itu didasari oleh janji Allah sendiri. Jadi ia meminta bukan berdasarkan imajinasi liarnya, bukan. Tetapi ia meminta karena ia tahu itu merupakan janji Allah.
ia mendasarkan permohonannya pada perkataan Tuhan. Ia mendasarkan permintaannya pada firman Tuhan. Apa yang perlu kita doakan? Itu kiranya terus dan terus diselaraskan dengan janji Allah, firman Allah. Tidak sembarang kita meminta. Karena itu sangat logis ya, saat kita terus diajak untuk tadi ya bersemangat mendalami Alkitab. Karena kita tahu janji Tuhan ya dari belajar Alkitab. Saat Bible study menjadi gaya hidup, kita bisa tahu janji-janji Tuhan. Kita berdoa berdasarkan janji-janji tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tadi bagian awal kita diajak untuk tulus. Pada bagian ini diingatkan kembali kita. Puji Tuhan, supaya Bible study itu menjadi gaya hidup kita. Ini sekaligus menjadi bekal ya, khususnya bagi Septa ya. Terakhir mungkin hari ini ya, Septa bersama dengan kita dalam Bible study, mungkin bisa menjadi bekal, tulus dan dalami Alkitab secara serius, menjadi gaya hidup, sehingga sungguh dalam persahabatan dengan Allah, kita mengalami yang namanya meminta dan dipenuhi oleh Tuhan. Meminta dan dipenuhi oleh Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini seksi pertama. Musa sudah meminta, dan bagaimana tanggapan Allah? Itu di ayat 14. Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, memberikan ketentraman kepadamu. Memberikan ketentraman, membimbing. Dalam bahasa aslinya, membimbing itu memperhadapkan wajah. Ini menjadi lambang betapa eratnya Tuhan bergaul dengan Musa. Jadi terus-menerus kita itu kembali semangat back to Bible ya, mendalami Alkitab, kita disadarkan bahwa selalu inisiatif itu dari Allah sendiri. Jadi bukan kita yang sok bersahabat dengan Allah, oh no. Bukan kita yang sok dekat dengan Allah, bukan. Sama sekali bukan. Tetapi selalu Allah yang ingin menjadikan kita sahabat. Nah, kita tinggal jaga tulus hati kan? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah yang berinisiatif jalin relasi intim dengan Musa. Puji Tuhan. Tentu kita rindu menikmati apa yang Musa nikmati. Nah, itu penting, ketulusan hati, kita diperlakukan, tidak belat-belit, tetapi dianggap sebagai sahabat. Puji Tuhan. Bagian kedua dari dialog Musa dengan Tuhan diawali dengan permintaan Musa, permohonan Musa. Bagian kedua ini, seksi kedua ini dari ayat 15 sampai 17.
Konteksnya adalah Tuhan Allah sudah mengabulkan doa yang pertama, permohonan Musa yang pertama, bahwa Allah akan membimbing terus Musa, menunjukkan jalan-jalannya kepada Musa. Namun Musa tidak puas jika hanya ia sendiri yang dipimpin oleh Allah. Karena itu, Musa mengganti permohonannya, bukan lagi saya, tetapi kami, yaitu dirinya sendiri dan bangsa yang dipimpinnya. Ya, ini bagian 2 ya. Mewakili bangsa Israel, Musa seperti, tanda kutip ya, mengancam Allah. Kita parafrasekan, kalau Tuhan tidak mau sertai kami, tidak mau pimpin kami, maka kami nggak mau berangkat dari Gunung Sinai. Meskipun engkau perintahkan kami berangkat, kami nggak mau berangkat. Dengan kata lain, Musa berkata, udah biar aja kami mati habis di kaki Gunung Sinai ini. Buat apa kami masuk ke tanah perjanjian jika tanpa penyertaan pimpinan perkenanan Tuhan. Ya, aplikasi kepada kehidupan kita. Sudahkah kita sampai tahap kita bisa bilang kepada Tuhan, buat apa kami kaya raya, sukses jaya, tetapi kami tidak menikmati damai sukacita surga? Apa artinya kami hidup seperti itu? Buat apa kami sekeluarga menikmati kelimpahan berkat jasmani, tetapi itu di luar perkenanan Allah. Kami tidak di dalam perkenanan Allah. Buat apa kami cukup segala-galanya, tetapi Allah nggak berkenan? Ya, sikap seperti ini menjadi ciri ya, pemisah, divide antara orang-orang Kristen palsu dengan yang asli. Orang Kristen palsu puas pada diri sendiri, ya, fokus pada kepentingan pribadi. Bagaimana supaya dirinya, keluarganya senang. Tetapi kekristenan asli fokus pada Yesus Kristus. Bagaimana supaya Kristus disenangkan meskipun kita rugi, keluarga kita rugi, tidak senang, tidak nyaman, tidak rasa aman. Tetapi yang penting Yesus disenangkan. Itu yang menjadi pemisah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu bagian kedua, diawali dengan permintaan Musa. Bagaimana tanggapan Allah Israel terhadap doa Musa di bagian kedua ini? Tanggapan Allah adalah Allah menyatakan, aku menyertai bangsa ini karena engkau Musa. Karena engkau berkenan di hadapanku, karena aku mengenalmu, aku sertai bangsa ini. Atau dengan kata lain, bangsa Israel sebenarnya tidak layak menerima perkenanan Tuhan. Mereka tidak layak untuk disertai, dipimpin oleh Allah Israel. Udah nggak pantas mereka. Terlebih saat kita menyambungnya dengan dosa penyembahan berhala. Anak lembu emas itu. Mereka tetap menerima pimpinan penyertaan Allah semata-mata karena Musa.
Tentu bagian ini kembali menunjuk langsung kepada Kristus, ya, mediator dan pengantara bagi kita semua. Karena Kristuslah kita diperkenan menerima pimpinan, bimbingan, penyertaan Allah. Kita sama sekali tidak pantas untuk terima bimbingan Allah. Tetapi karena karya salib di tengah dunia yang semakin ngejelimet ini, kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Tapi kita yakin Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Allah membimbing kita. Semata-mata bukan karena kita layak. Seperti bangsa Israel. Karena Musa, mereka dibimbing, kita pun lewati dunia semakin banyak rintangan ini, kita diarahkan sedemikian rupa, lewati lika-liku dunia ini, itu semata-mata karena Kristus sudah mati bagi kita. Puji Tuhan. Bagian akhir, bagian ketiga, diawali dengan kembali permohonan Musa. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Ayat 18 ya. Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Musa bukan belum pernah lihat kemuliaan Allah. Beberapa kali Musa telah melihat sebagian dari kemuliaan Allah. Karena itu dari permohonan yang di sini kita bisa tahu bahwa Musa ini nagih. Musa ini ketagihan terhadap kemuliaan Allah. Kita bisa yakini bahwa menikmati kemuliaan Allah itu merupakan puncak kebahagiaan, puncak kepuasan bagi Musa. Nah, itu dia nagih terus ya. Ya, karena itu penting pengalaman lahir baru, kemudian pengalaman dipenuhkan Roh Kudus itu penting banget bagi kita sama-sama ya. Karena saat kita alami itu sebuah pengalaman ekstasi, sebuah pengalaman supernatural yang tidak ada tandingannya, pengalaman yang membuat kita ingin lagi dan ingin lagi mengalami kenikmatan itu. Tidak heran ada lagu, dunia tak bisa pisahkan kami dari kasih-Mu. Ya karena tadi nikmatnya dunia nggak ada bandingannya dengan kenikmatan kemuliaan Tuhan. Karena itu nggak bosan-bosan, saya ulang dan ulang lahir baru, penuh Roh Kudus, lahir baru, penuh Roh Kudus. Tanpa itu, gereja akan diisi oleh Kristen-Kristen palsu yang hanya seminggu sekali ibadah, asal merupakan pemenuhan tanggung jawab karena ber-KTP Kristen, KTP agama Kristen, maka rasa tanggung jawab beribadah tiap minggu di hari Minggu terpenuhi. Tetapi nggak pernah rasakan kenikmatan mereka. Nggak pernah rasakan sebuah hal yang luar biasa dari Kristus. Hal yang membuat terus ada rasa syukur, rasa berterima kasih. Penting banget rasa ini ya. Rasa ini penting banget. Kembali dihubungkan dengan renungan hari ini. Rasa ini menghindarkan kita dari iri hati. Dengki itu jauh, makin jauh dari kita ya. Orang lain boleh berhasil seperti apa. Orang lain boleh sekaya seperti apa, terserah. Tapi kita bisa nikmati indahnya hadirat Tuhan. Karena itu sebuah ironi ya.
Saat orang mengaku sering berdoa, sering pujian penyembahan, tetapi iri hati, itu sebuah ironi ya. Kita bersyukur malam hari ini kita belajar sama-sama. Musa, nagihnya itu bukan sabu, tetapi kemuliaan Tuhan. Kiranya menjadi pengalaman kita. Pengalaman itu akan menghindarkan kita dari banyak dosa. Pasti kita jatuh bangun. Tetapi saat kita ada dalam dosa, kita sadar kenikmatan dosa ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Kita nggak akan terus tinggal dalam dosa. Nggak mungkin. Kita ingin kembali menikmati indahnya hadirat Tuhan. Dan kita tahu persis, kita paham. Nggak mungkin dua-duanya kita bisa nikmati. Nikmati dosa, nikmati kemuliaan Tuhan, itu sebuah kebodohan tingkat tinggi itu ya. Orang yang berharap seperti itu, selingkuh dan bisa berbahasa roh, kegerakan, itu sebuah tingkat kebodohan tingkat tinggi itu. Super. Bodohnya super itu ya. Tapi sungguh kita belajar malam hari ini, hidup lebih dan lebih lagi, nagih akan kemuliaan Allah. Bagian terakhir, panjang juga ini ya, kita percepat. Bagaimana tanggapan Allah Israel terhadap permintaan Musa ini ya? Jika dua permintaan awal tadi, Tuhan Allah selalu jawab ya, maka di bagian ketiga ini jawaban Allah ya dan tidak. Ya, bahwa Musa akan kembali diizinkan memandang kemuliaan Allah Israel, namun tidaknya adalah tetap Allah Israel membatasi kemuliaannya. Dikatakan di sini bahwa Musa diizinkan menikmati kebaikan Tuhan. Ini terjemahan yang umum digunakannya. Berbagai versi bahasa Inggris dari Alkitab rata-rata menuliskan goodness atau kebaikan. Kalau kita versi lain menuliskan kegemilangannya tadi ya, kita sudah baca ya. Tetapi rata-rata Alkitab menuliskan goodness, kebaikan Allah. Apa itu kebaikan Allah? Nah, kalau menurut seorang teolog bernama Stephen Charnock, kebaikan Allah itu kegemilangan sekaligus keindahan. Dari Tuhan ya. Kebaikan Allah adalah kegemilangan sekaligus keindahan dari Tuhan. Bukan sembarang terang, bukan. Tapi terang yang amat indah. Musa diizinkan menikmati itu. Puji Tuhan. Ya, namun tentu Musa tidak diizinkan memandang Tuhan secara utuh ya. Karena bagaimanapun Musa adalah manusia dengan segala keterbatasannya. Sehingga kalau secara full, secara utuh, maka Allah dalam ketidakterbatasannya akan menghanguskan Musa yang terbatas.
Kita belajar di sini Allah Israel, Allah yang juga kita sembah, menggunakan istilah-istilah anggota tubuh manusia. Ada 3 di sini, yaitu wajah Allah, tangan Allah, dan punggung Allah. Itu kita dapati di ayat terakhir tadi ya, ayat 23. Yang saya mau tekankan di sini adalah jangan sampai penggunaan istilah anggota tubuh manusia ini kita salah mengerti. Sehingga membuat kita berpikir bahwa memang Allah itu punya anggota tubuh. Itu kan menyesatkan. Itu bisa menyebabkan kesesatan demi kesesatan lainnya. Saat kita berpikir, oh memang Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah. Tidak demikian. Penggunaan anggota tubuh manusia itu merupakan cara Allah membatasi dirinya supaya bisa dimengerti oleh manusia. Karena kita belajar di bagian lain, karena itu penting sekali lagi kan, belajar Alkitab secara utuh. Nah di bagian lain berkata, Allah itu roh. Allah itu nggak terbatas. Kita nggak akan bisa memahami Allah secara utuh. Itu penting banget. Karena itu saat kita simplifikasi, oh berarti Allah itu ada tangan, tangan memeluk kita, membelai kita. Saat itu menjadi doktrin, itu bahaya. Kalau kita masih bicara itu tentang kesaksian, pengalaman pribadi, it's okay lah. Misal kita bilang Allah itu punya tangan, itu akan menghasilkan kesesatan demi kesesatan. Itu berbahaya. Ya, buku ini mendaftarkan arti dari penggunaan tadi ya, anggota tubuh manusia. Punggung Allah itu gambaran dari aftertaste-nya bisa dibilangnya. Rasa setelah aftertaste dari kepenuhan kemuliaan Allah. Itu diizinkan Tuhan untuk Musa nikmati. Tangan Allah itu gambaran dari perlindungan yang memberi aman, nyaman. Tangan Allah gambaran dari perlindungan ilahi yang memberi kita aman, nyaman di tengah badai. Terakhir, wajah Allah itu gambaran dari kepenuhan kemuliaan Allah. Nah ini kita nikmati bukan di tubuh kita yang fana ini. Ya. Jadi selalu saat kita nyanyi, bertemu muka dengan muka, itu ya dalam batasan figuratif ya, hiasan. Kita nggak mungkin dalam tubuh yang fana ini berhadapan muka dengan muka secara literal dengan Allah kita. Karena kita pasti hangus. Hanya ketika nanti kita dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam surga yang kekal, kita nanti baru berhadapan muka dengan Tuhan, kekasih jiwa kita. Tuhan, kiranya firman Tuhan, pembelajaran Bible Study malam hari ini memperlengkapi kita, membuat kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan hanya beribadah dalam rutinitas kita,
tapi sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh, menjadi sahabat-sahabat Allah yang mengerti maksud Allah, yang bisa menjalankan misi tengah-tengah dunia ini ya. Seperti Musa yang menjadi sahabat Allah, maka dia bukan menjadi orang yang dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi dia menjadi orang yang menginspirasi orang lain. Seluruh bangsa memandang kepada Musa. Kita pun saat kita menjadi sahabat Allah, maka kita akan menjadi tokoh yang bisa diteladani. Kita bukan ikut arus yang mayoritas seperti ini, mayoritas nggak berani cari aman terhadap kebenaran, kita ngikut baik. Oh no. Kita jadi sahabat Allah, kita bisa berani menyatakan sikap, hingga dalam tahap-tahap tertentu, kita bisa sungguh-sungguh menjadi teladan. Saat orang melihat hidup kita, melihat sikap kita, melihat pelayanan ibadah kita, orang bisa terinspirasi juga untuk membela kebenaran, juga untuk tulus hati, juga untuk mendalami firman Tuhan, menjadikan Bible Study sebagai gaya hidup. Itu yang menjadi impian kita. Hidup sebagai sahabat Allah yang menginspirasi banyak orang. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat malam. Teman-teman, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Terima kasih ya udah gabung, biar kita lebih bersemangat belajar akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bisa kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi sahabat Allah yang bisa kita menikmati kemuliaan Tuhan seperti Musa ya. Kalau nggak ada yang mau tambahan, nanti saya minta Bu yang tutup dalam doa ya Bu. Oke, Rin. Makasih ya, Bu. Makasih ya semuanya. Kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus pada malam hari ini. Terima kasih untuk kami boleh belajar lagi Tuhan dari bagian firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami, Tuhan, tidak malu mengaku kami menjadi sahabat-Mu ya Tuhan. Boleh menjadi berkat sekalipun dalam keadaan dunia yang saat ini sungguh melelahkan Tuhan Yesus, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah mungkin pergumulan keluarga kami atau hal apapun yang kami jalani saat ini Tuhan. Tapi kami rindu hidup kami boleh menjadi inspirasi yang mencerminkan kehadiran Engkau Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau Roh Kudus kami tidak akan mampu, dan kami butuh Engkau setiap saat, setiap waktu. Kebenaran firman-Mu sungguh menguasai alam pikiran kami Tuhan Yesus, menguasai setiap langkah kami, dan itu yang menolong memampukan kami Tuhan untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, terima kasih untuk hal-hal yang hamba-Mu bagikan, persiapan yang Dia sudah lakukan Tuhan untuk boleh berbagi berkat dengan kami ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih untuk setiap teman-teman yang ambil bagian di dalam BS ini Tuhan. Kami percaya kami sudah diberkati ya Tuhan. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Amin. teman-teman.